Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1325 chapter 1325, semangat diintensifkan, semangat meningkat. Jika Tang Wulin diberi waktu 10 tahun lagi, mungkin dia akan memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan seluruh pertempuran 5 dewa. Sejak dia bertemu dengan ayah kandungnya, dia telah menetapkan tujuan yang berbeda untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak merasa terlalu bersemangat atas kemenangannya. Itu kurang lebih merupakan kemenangan yang diharapkan sesuai dengan rencananya. Kakak, kamu luar biasa. Bayangan cahaya muncul sekali, dan Xie muncul di depan Tang Wulin. Xie segera memeluknya. Tang Wulin berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, lepaskan aku dengan cepat. Kamu membuatku terlihat buruk. Xie tertawa terbahak-bahak. Kami tahu bahwa Anda pasti akan melakukan keajaiban. Tang Wulin memutar matanya ke arahnya dan berkata, omong kosong. Bukan itu yang kalian semua katakan saat aku setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa tempo hari. Uhuk, biarkan dulu berlalu. Anda terlibat dalam kultivasi pintu tertutup selama beberapa hari, bukan? Anda pasti telah mencapai lompatan kualitatif, kata Xie dengan cuek. Sisanya berjalan secara berurutan. Tidak hanya Slack Six Monsters, tapi Dai Yuyan juga ada di antara mereka. Selamat, Wulin. Dai Yuyan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Dai Yuyan. Dia bertemu dengan ekspresi pahit di wajah putra mahkota. Saya selalu memendam pikiran untuk menjadi master jiwa kelas atas sejak saya masih muda. Saya ingin menjadi kaisar yang berbudi luhur dari generasi saya. Tapi sekarang, Anda telah mengalahkan saya sejauh menyangkut basis kultivasi kita. Saya pikir hanya kakak laki-laki Long yang mampu mengalahkan saya. Saat ini, ada kamu juga. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana kalian semua berlatih dan berkultivasi. Mungkin, ini benar-benar masalah diberkahi secara alami. Dai Yuyan memandang Tang Wulin. Dia tiba-tiba memiliki pemikiran yang sama seperti ayahnya. Di antara anggota keluarga, saudara perempuannya memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Dia seharusnya tidak membiarkan Tang Wulin pergi seandainya dia tahu saat itu. Jika dia mengambil tindakan pada saat itu, mungkin saudara perempuannya akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Status dan posisi Tang Wulin saat itu tidak berpengaruh seperti sekarang. Akan lebih mudah bagi Dai Yuyan untuk terlibat dalam beberapa tipu daya. Yang mulia terlalu sopan. Anda sudah luar biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman kami. Kami menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga dalam berkultivasi sementara Anda harus memusatkan perhatian pada urusan kekaisaran. Terganggu pasti akan memengaruhi kultivasi Anda. Dai Yuyan berbicara dengan nada tidak menyenangkan, kamu tidak perlu menghiburku. Anda juga telah mencurahkan sebagian perhatian Anda untuk menjadi terampil dalam Misha. Bukankah Anda baru saja memenangkan babak ini dalam pertempuran 5 dewa? Bagaimanapun, istirahatlah yang baik. Saya harap Anda akan sama luar biasa dalam kompetisi besok. Ngomong-ngomong, aku tidak akan pernah memaafkanmu jika masalah kakakku belum terselesaikan. Putra mahkota kemudian pergi dengan anggun. Begitu dia pergi, Smiley Face Douluo datang. Wajah tersenyum Douluo tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi memberi Tang Wulin jempol besar. Mereka yang berasal dari Kekaisaran Bintang Luo yang mengenal Tang Wulin tidak mengharapkannya untuk menang dalam pertempuran hari ini. Mereka tercengang dengan keajaiban yang dia lakukan segera setelah dia memasuki pertempuran. Yue Zhenyu tersenyum dan berbicara, Master Sekte Hu, kamu tidak akan menganggap ini mengejutkan lagi jika kamu tahu bahwa Master Sekte kita adalah juara ganda untuk pertempuran Misha dan pertempuran Master Jiwa dan pertempuran Jiwa Stardo Battle Network. Dia bukan manusia. Hu Jie tertawa terbahak-bahak. Saya sangat bangga memiliki guru sekte yang luar biasa. Anda tidak bisa melihat ekspresi lelaki tua Enci pada saat itu. Saya merasa lucu hanya dengan memikirkannya. Orang tua itu harus mengakui kekalahan kali ini. Namun, saya khawatir ini akan menjadi lebih sulit di ronde berikutnya setelah pertempuran hari ini. Tang Wulin memandang ke arah Hu Jie dengan tatapan ingin tahu di matanya. Kekaisaran Bintang Luo meremehkan Master Sekte yang usianya telah membingungkan mereka. Selain itu, Dai Tianling lebih memilih untuk tidak menyinggung Sekte Tang kita. Karena itu, ia memilih Huang Zhengyang sebagai peserta Misha Battle. Huang Zhengyang, meskipun Master Misha Ilahi, bukanlah Hyper Douluo.
Pada kenyataannya, basis kultivasi kuat seseorang memiliki pengaruh lebih besar atas hasil pertempuran Mesya daripada keterampilan mengoperasikan Mesya seseorang. Namun, Kekaisaran Bintang Luo akan menghadapi beberapa masalah di babak berikutnya setelah dikalahkan dalam pertempuran hari ini. Saya percaya bahwa lawan pasti akan mengirimkan pembangkit tenaga yang kuat untuk berpartisipasi dalam putaran berikutnya. Jadi berhati-hatilah, Master Sekte. Tang Wulin mengangguk sedikit. Selain kultivasinya, Huang Zhengyang sangat kuat karena kedudukan moralnya dan pentingnya bagi Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah Master Mesya Divine dengan dukungan terbesar dari Star Luo Empire, meskipun dia belum tentu yang paling kuat dalam kemampuannya. Tang Wulin memenangkan pertandingan hari ini dengan tipu daya. Meskipun Huang Zhengyang yakin pada dirinya sendiri, dia belum pernah bertemu dengan orang yang hilang seperti Tang Wulin yang telah menggunakan logam murni yang ditempa oleh jiwa untuk Mesya hitamnya. Karenanya, Huang Zhengyang telah salah membaca lawannya. Besok akan menjadi babak kedua dari pertempuran 5 dewa. Tanpa ragu, pertempuran akan menjadi lebih sulit. Namun, semakin sulit pertempuran itu, Tang Wulin semakin bersemangat. Dia sudah mengantisipasi kompetisi besok. Tang Wulin pasti akan mendapat banyak manfaat dari pengalaman itu bahkan jika dia kalah dalam kompetisi besok selama dia mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Sama seperti pertempuran Mesya hari ini, berbagai keterampilan operasi Huang Zhengyang dan bacaannya tentang pertempuran telah sangat menginspirasi Tang Wulin. Hanya dengan adu mekanik melawan Feng Hao Doulo puncak yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan Tang Wulin. Saya akan kembali untuk meninjau pengalaman saya dalam pertempuran hari ini. Kami akan melanjutkan besok. Putaran pertama pertempuran 5 dewa berakhir secara tak terduga dengan kemenangan Master Sekte Tang. Hasilnya mengejutkan seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Lebih dari 50% orang dari Kekaisaran menonton siaran langsung kompetisi. 40% penduduk lainnya menonton tayangan ulang. Sebuah kompetisi yang diduga sebagai propaganda Kekaisaran ternyata menjadi kegagalan di mana lawan berhasil meraih kemenangan. Seluruh Kekaisaran Bintang Luo terkejut tanpa keraguan. Apalagi yang bisa lebih menakjubkan bagi orang-orang dari sebuah kekaisaran yang menganjurkan kepahlawanan individu. Master Sekte Tang, Tang Wulin menjadi terkenal oleh setiap keluarga di Kekaisaran Bintang Luo dalam waktu singkat. Sekte Tang memiliki reputasi bergengsi di Kekaisaran Bintang Luo. Jadi, Tang Wulin dianggap sebagai orang dalam. Pemerintah Kerajaan Bintang Luo telah berusaha keras untuk mempublikasikan acara tersebut. Kompetisi diselenggarakan untuk Tang Wulin setelah dia mewarisi posisi Master Sekte Tang sehingga dia dapat mengungkapkan ketulusannya kepada Kekaisaran Bintang Luo. Keuntungan dari penjualan tiket dan royalti penyiaran disumbangkan ke fasilitas penelitian Kekaisaran untuk penelitian tentang perangkat Mesya dan jiwa. Publisitas semacam itu secara alami memiliki kesan yang baik pada warga Kekaisaran Bintang Luo terlepas dari rasa ingin tahu mereka. Patriotisme mereka memicu keinginan mereka agar Kekaisaran memperoleh kemenangan dalam persaingan. Namun, ketulusan Tang Wulin dan hubungan dekatnya dengan Kekaisaran Bintang Luo telah mengubah keinginan mereka sehingga memenangkan kompetisi tidak lagi penting. Mereka lebih peduli tentang kegembiraan yang dihasilkan oleh pertempuran. Setelah menonton babak pertama Mesya Battle, rakyat jelata merindukan lebih banyak saat mereka mendengarkan komentar Huang Zhengyang. Mereka tidak bisa tidak mengagumi guru Sekte Tang. Mereka tidak merasa malu atas kegagalan Huang Zhengyang karena reputasinya sebagai pilar Kekaisaran tetap utuh. Ada banyak komentar segera setelah itu. Meskipun sebagian besar setuju bahwa guru Sekte Tang telah memenangkan putaran kompetisi ini, pada kenyataannya, itu agak tidak adil bagi pilar Kekaisaran. Oleh karena itu adalah kompetisi yang seimbang di mata kebanyakan orang di Kekaisaran. Bagaimanapun, itu benar-benar pertempuran tatanan dewa yang mengasyikkan. Beberapa Master Mesya dewa di Kekaisaran memiliki pendapat mereka sendiri. Dua dari mereka bahkan menyatakan minat untuk adu mekanik melawan Tang Wulin dalam pertempuran Mesya. Kegembiraan seputar pertempuran 5 dewa meningkat dengan cepat dan memicu semangat Mesya di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Pemerintah telah menerima dana dalam jumlah yang sangat besar untuk penyiaran putaran kedua kompetisi tersebut. Hampir semua saluran swasta Seoul Television mengalirkan rekaman ulang dengan biaya tinggi kepada publik. Seoul Land 3 Chapter 1326. Chapter 1326, dalam pertempuran 5 dewa, bertarung sendiri di tanah musuh. Kegembiraan dan suasana yang intens di sekitar pertempuran 5 dewa terus mengumpulkan momentum dalam keadaan seperti itu. Bahkan Kaisar Dai Tianling tidak mengharapkan semangat seperti itu dari publik meskipun menjadi penyelenggara acara tersebut. Awalnya, hanya 60% tiket yang terjual untuk putaran kedua kompetisi tersebut.
Namun, sisa tiket ludes terjual setelah babak pertama kompetisi berakhir. Tiket dijual seperti kue panas sehingga kursi yang lebih baik memiliki harga yang lebih tinggi. Terlepas dari pemerintah kekaisaran yang menerima keuntungan paling banyak, Sekte Tang juga mendapat manfaat. Sekte Tang memiliki kepentingan bisnis yang luas di Kekaisaran Bintang Luo yang meliputi pembangunan infrastruktur, penelitian, dan pengembangan perangkat jiwa, dan penjualan konsumen perangkat jiwa. Dalam sehari, pesanan Sekte Tang meningkat 10%. Ini merupakan keuntungan besar karena penjualannya yang luar biasa. Bahkan organisasi besar seperti Pagoda Jiwa iri pada Sekte Tang. Hampir semua orang terlibat dalam suatu bentuk diskusi tentang pertempuran 5 dewa di sekitar sudut jalan dan di gang-gang. Gadis-gadis muda di Kekaisaran Star Luo, di sisi lain, memiliki minat yang berbeda dalam masalah ini. Ketika kompetisi berakhir, Tang Wulin dan Huang Zheng yang melepaskan meja mereka, jadi penampilan fisik mereka yang sebenarnya terungkap secara alami. Tang Wulin tidak membutuhkan riasan apapun setelah mencapai domain spiritualnya. Dengan demikian, dia muncul dengan wajah tampannya yang tak tertandingi di hadapan para gadis muda kerajaan Bintang Luo. Dengan matanya yang lembut dan jernih di wajahnya yang tampan, dan sosoknya yang tinggi dan langsing, Tang Wulin segera menjadi topik hangat diskusi di antara dunia gadis muda. Selain itu, dia baru berusia 20 tahun tetapi telah memperoleh kemampuan yang sangat kuat di luar usianya. Banyak perbincangan tentang betapa tampannya guru Sekte Tang saat poster yang menampilkan Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa dicuri dari jalanan. Menarik untuk dicatat bahwa jumlah perempuan yang diwawancarai untuk posisi di Sekte Tang terus meningkat. Itu adalah fenomena tak terduga yang mengejutkan kekuatan berpengaruh di Kekaisaran Bintang Luo. Setidaknya, guru Sekte Tang yang baru diangkat, Tang Wulin sekarang terkenal. Dia berumur lebih dari 20 tahun. Faktor usia membuatnya lebih mengejutkan. Bagaimana guru Sekte Tang yang baru diangkat ini berkultivasi sedemikian rupa pada usia yang begitu muda. Hampir semua penguasa Sekte Tang sebelumnya adalah Hyper Doulos. Itu adalah fondasi keberadaannya selama ribuan tahun dan rahasia yang berkontribusi pada Sekte Tang menjadi sekte nomor 1 di benua itu. Namun, hanya ada segelintir master Sekte Tang yang bisa mencapai pencapaian Tang Wulin di usianya dalam sejarah Sekte Tang. Dua orang dengan rekaman paling detail dalam sejarah Sekte Tang adalah pendiri dan pemimpin kebangkitannya. Akankah kehadiran guru sekte yang begitu muda dan kuat di Sekte Tang menandakan bahwa Sekte Tang akan mendapatkan kembali kejayaannya sekali lagi? Ada banyak desas-desus tentang penindasan Sekte Tang oleh Federasi Dou Luo di Kekaisaran Bintang Luo yang berdampak negatif pada Sekte Tang. Oleh karena itu, cukup banyak influencer di Kekaisaran, terutama di sektor bisnis, meremehkan Master Sekte Tang setelah mengetahui bahwa dia baru berusia 20 tahun. Namun, setelah Tang Wulin memenangkan pertempuran 5 dewa, mereka mengevaluasi kembali pandangan mereka tentangnya. Itu seperti proses fermentasi diam-diam. Ayah, Dai Yun berdiri tersenyum di belakang Dai Tianling dan memijat bahunya. Hapus seringai itu dari wajahmu. Apa yang kamu sembunyikan? Dai Tianling berseru. Meskipun dia marah atas saran Dai Yun untuk menjadi selir beberapa hari yang lalu, kemarahannya lenyap saat melihat putrinya. Dai Yun terkikik. Saya hanya bercanda beberapa hari yang lalu. Jangan marah. Bagaimana mungkin putri Anda bersedia menjadi selir orang lain? Dai Tianling segera menjadi tenang setelah mendengarnya. Itu lebih baik. Katakan padaku, apa yang kamu coba lakukan ketika kamu mengucapkan kata-kata itu tempo hari? Dai Yun berbicara, Ayah, katakan padaku, apakah Tang Wulin benar-benar pria yang luar biasa? Saya yakin Anda tidak mengharapkan hasil hari ini, kan? Ekspresi Dai Tianling sedikit berubah karena, sebagai kaisar, dia tidak bisa berbohong. Dia mengangguk dan berbicara, dia benar-benar mampu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menerima dia sebagai menantu saya? Satu-satunya hal adalah cacingan itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dai Yun terkekeh pelan. Dia berkata, Ayah, jangan marah. Saya sudah cukup lama mengenal Tang Wulin. Sebenarnya, aku memahaminya dengan cukup baik. Saya tahu orang yang dia cintai. Sepertinya ada konflik di antara mereka. Tidak pantas untuk berpisah tidak peduli seberapa dalam cinta mereka. Jadi, saya masih memiliki peluang. Saya tidak percaya pada pepatah bahwa salah bagi wanita untuk mengejar pria. Ayah, jika aku berhasil menahannya di sini, menurutmu apakah seluruh Sekte Tang akan menyukai kita? Selain itu, penampilannya hari ini telah mendapatkan persetujuan dari orang-orang kami. Bagaimana kamu akan membuatnya tetap tinggal? Dai Tianling menoleh untuk melihat putrinya sekilas.
Dai Yun berbicara dengan lembut, saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk menciptakan kesempatan itu bagi saya. Seseorang akan menjadi lebih rileks dan kurang waspada ketika dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Apa yang kamu rencanakan, gadis kecil? Bukankah kamu melakukan sesuatu yang membuatmu malu? Dai Tianling punya firasat buruk tentang ini. Wajah menawan Dai Yun memerah-merah. Ayah, jika seseorang tidak mau berpisah dengan sepatu di kakinya, bagaimana dia bisa menjebak serigala? Jika seseorang tidak mau berpisah dengan putrinya, bagaimana dia bisa menjebak? Diam, Anda sedang berbicara omong kosong. Dai Yun saya memperingatkan Anda bahwa Anda adalah putri kekaisaran bintang Luo. Reputasi keluarga kerajaan adalah yang paling penting sepanjang waktu. Tidak perlu membicarakan hal lain. Meninggalkan. Dai Tianling benar-benar marah. Dai Tianling bisa tahu bahwa putrinya yang berharga memiliki niat untuk mengambil jalan yang bengkok. Dai Yun mencibir bibirnya dengan sedih. Ayah tidak mencintai Yun lagi. Dai Tianling berbicara dengan marah, justru karena saya terlalu memanjakan Anda sehingga Anda sekarang bersikap seperti itu. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Saya memperingatkan Anda. Jika Anda melakukan sesuatu yang memalukan, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan hubungan ayah anak kita. Dai Yun tertegun sejenak. Tetesan besar air mata mengalir di wajahnya. Ayahnya tidak pernah mendisiplinkannya dengan kekasaran seperti itu sebelumnya. Hati Dai Tianling segera melunak saat melihat tangisannya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Dai Yun yang menangis terseduh-seduh bergegas keluar. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini. Ayah tidak mencintaiku lagi, jadi Yun hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri sekarang. Karena marah, Dai Tianling meraih mesin cuci sikat tulis di atas meja. Dia hendak melemparkannya tetapi berhenti sesaat setelah melihat pola yang halus dan indah di atasnya. Sebaliknya, dia menderu-deru dengan marah dan bergumam pada dirinya sendiri, itu semua adalah kesalahan cacingan itu, Tang Wulin. Saya akan memastikan kompetisi berikut tidak menyenangkan baginya. Jika tidak, itu tidak akan adil untuk kemarahan saya. Besok akan menjadi hari untuk membuatnya membayar. Pertempuran Lima Dewa, babak kedua, pertempuran jiwa roh. Pagi-pagi sekali, Tang Wulin merasakan esensi, energi, dan jiwanya telah mencapai puncaknya ketika ia terbangun dari meditasinya. Dia merasa segar dan hidup seolah-olah telah ada terobosan besar dalam basis kultivasinya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bangga atas kemenangannya dalam pertempuran Misha kemarin? Dia telah memeras otak untuk melawan Huang Zhengyang, sambil berpikir keras untuk mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Dia tidak berani melewatkan detail menit apapun sambil ingin mengekspresikan dominasinya secara bersamaan. Dia telah meminta Smiley Face Doulo untuk mencari pilar kekaisaran, Huang Zhengyang. Dia ingin melawan Huang Zhengyang lagi untuk menilai kemampuan bertarungnya yang sebenarnya saat dia dibalut dengan Divine Misha. Mampu menahan dan mengalami situasi yang lebih menegangkan tentu akan menguntungkannya. Setelah mempersiapkan diri, Tang Wulin keluar dari kamarnya dan menuju ke kantin. Sepanjang jalan, murid-murid Sekte Tang akan menyambutnya dengan senyum hormat di wajah mereka. Awalnya, tidak banyak orang yang mengenal Sekte Tang. Apalagi dia tidak sepopuler itu. Saat ini, situasinya berbeda. Kemenangan kemarin tidak hanya menjadi miliknya tetapi juga milik Sekte Tang. Semua murid Sekte Tang merasakan kehormatan besar setelah kemenangan. Dalam pertempuran Lima Dewa, seseorang harus bertarung sendirian di tanah musuh. Bagaimana mungkin orang-orang tidak mengidolakannya karena tindakan heroik seperti itu? Soul Land 3 Chapter 1327. Chapter 1327, tetap, Master Sekte Tang. Ketika kendaraan Sekte Tang memasuki jalan utama dan menuju ke Kolosem, Tang Wulin menyadari kemacetan lalu lintas lebih buruk hari ini daripada hari sebelumnya. Jalanan dipadati orang. Begitu kendaraan Tang Sekte muncul, kerumunan berkumpul di sekitar mereka berharap untuk melihat sekilas Master Sekte Tang. Jelas, rasio perempuan di antara mereka lebih tinggi. Bahkan, beberapa dari mereka memegang spanduk dan pita bertuliskan namanya. Tang Wulin bahkan melihat beberapa spanduk yang bertuliskan Sekte Tang milik Bintang Luo. Tetaplah, Master Sekte Tang. Dia merasa hangat dan tidak jelas saat melihat spanduk itu. Dia menemukan orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo menawan. Dibandingkan dengan sikap diskriminatif terhadap Sekte Tang yang dialami di Federasi, rasanya lebih seperti rumah sendiri di sini. Jika situasi serupa terjadi di Federasi, maka Sekte Tang akan dianggap telah mendapatkan kembali hari-hari gemilangnya. Meskipun demikian, hari itu pasti akan datang.
Wajah senyuman Douluo yang duduk di samping Tang Wulin berkata sambil tersenyum, "Sekte Guru, sepertinya kamu sangat populer di sini. Anda mengenakan mesya selama pertempuran kemarin. Hari ini, Anda akan diterima dengan lebih baik." Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. "Saya tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun pada pertempuran hari ini. Saya ingin tahu apakah sikap mereka akan berubah jika saya kalah hari ini." Wajah tersenyum Douluo berbicara sambil tersenyum, "Jangan stres sendiri. Bagi kebanyakan orang, sangat mengejutkan bahwa Anda mampu memenangkan pertempuran kemarin. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan bisa menahan diri jika Anda terus menang." Menggunakan pertempuran kemarin sebagai referensi, telah terbukti bahwa keterampilan mesya Anda paling tidak kuat. Apakah itu tidak cukup baik untuk orang seusia Anda? Anda telah menjaga kehormatan Sekte Tang kami dengan baik. Santai saja dan nikmati pertarungannya. Mulai sekarang, Anda akan bersenang-senang dalam pertempuran 5 dewa. Saya mengerti situasi Anda sekarang. Anda hanya berharap untuk meningkatkan diri Anda dari pengalaman yang diperoleh. Saya pikir Anda membuat pilihan yang benar. Jika itu masalahnya, tidak perlu khawatir apakah Anda menang atau kalah. Ekspresikan diri Anda dengan bebas sambil terus meningkatkan diri. Cukup. Tang Wulin mengangguk. Nasihat semilai face Douluo memiliki efek menenangkan padanya. Dia seharusnya menikmati dirinya sendiri dalam pertempuran 5 dewa. Mungkin, dia bahkan mungkin mengalami transformasi lain pada akhir kompetisi. Dengan kendaraan pemerintah memimpin, mereka akhirnya tiba di Kolosem Kekaisaran. Saat Tang Wulin turun dari mobil, kerumunan menjadi gila dengan jeritan dan sorakan mereka. Di tengah hiruk-pikuk, kutukan menghina bisa terdengar. Akhirnya, dia dihadapkan dengan beberapa suara yang tidak setuju. Tang Wulin tidak berjalan langsung ke Kolosem tetapi berbalik menghadap kerumunan di sekitarnya. Dia tidak yakin apakah mereka datang untuk berkompetisi atau hanya ada untuk melihatnya sekilas. Dia membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih atas minat Anda." Itu adalah ungkapan yang sederhana dan tenang, tetapi hanya itu yang diperlukan untuk meredakan keributan di tempat kejadian pada saat itu. Hampir semua orang yang hadir merasakan suara itu bergema di benak mereka. Perasaan itu aneh karena mereka bisa merasakan jiwa mereka tenang dan dibersihkan dengan air hangat. Perasaan menyenangkan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terlepas dari perasaan gembira, pikiran mereka tenang dan hening pada saat ini. Rasa nyaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya terpancar ke seluruh tubuh mereka. Tatapan mereka tertuju pada Tang Wulin. Mereka melongo melihat wajah tampannya dan mendengar suaranya bergema di benak mereka. Sekaligus, tatapan semua orang mengalami semacam transformasi di bawah pengaruh diamnya. Itu adalah penerapan kecil dari kekuatan spiritualnya. Efektif dalam membersihkan jiwa orang awam agar lebih sehat jasmani dan rohani, terutama bagi yang mengalami gangguan jiwa. Tang Wulin berbicara dengan cara menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan gelombang suara yang memiliki efek luhur pada orang-orang di tempat kejadian. Apakah mereka menyukai atau membencinya, setiap orang memiliki sudut pandangnya sendiri. Adapun Tang Wulin, dia cenderung percaya bahwa sifat manusia itu baik hati. Dia membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum dia berjalan menuju Kolosem. Baru pada saat itu kerumunan yang sebelumnya tenang tiba-tiba bereaksi terhadap situasi. "Apa yang terjadi? Saya ingat mendengar guru Sekte Tang berbicara kepada saya. Dia terdengar sangat menyenangkan, dia membuat hatiku meleleh. Dia sangat tampan, dia terlihat lebih tampan daripada di televisi. Suaranya sangat merdu. Saya pikir saya sedang jatuh cinta. Di mana calo tiket? Di mana pria yang menjual tiket tadi? Saya akan mengambil tiket. Beri aku tiketnya, cepat. Saya tidak menjual lagi. Saya akan menonton kompetisi." Hanya mendengarkan suaranya membuatku merasa nyaman. Bagaimana saya bisa melewatkan kompetisi yang luar biasa untuk menghasilkan keuntungan? Saya minta maaf semuanya. Saya yakin saya akan menyesal selama sisa hidup saya jika saya melewatkan kompetisi hari ini. Aku seharusnya tidak terlalu kasar sebelumnya. Master Sekte Tang ada di sini karena dia ingin menunjukkan niat baiknya kepada Kekaisaran Bintang Luo. The Battle of Five Gods hanyalah sesi adu mekanik. Kami akan menonton kompetisi yang menarik terlepas dari siapa pemenangnya. Zhang Tua, bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Kamu sangat marah saat kita minum-minum kemarin. Anda mengatakan bahwa Kerajaan Bintang Luo adalah negara yang hebat dan mengesankan. Bagaimana kita bisa kalah dari sekte? Apakah saya mengatakan itu? Saya tidak ingat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketidaksukaan saya pada guru Sekte Tang sebelumnya tampaknya telah lenyap setelah bertemu dengannya.
Hatiku sekarang sudah tenang. Hah, kamu juga mendengar suaranya. Bagaimana kami bisa mendengar suaranya begitu jelas ketika kami berdiri sangat jauh? Rasanya suaranya menggema di telingaku tadi. Benar-benar perasaan yang luar biasa. Itu kemampuannya, kurasa. Hanya mereka yang memiliki kemampuan kuat yang bisa melakukan itu. Segera setelah itu, berita menyebar tentang perubahan drastis dalam perilaku kerumunan setelah Tang Wulin menyapa mereka. Setelah itu, orang-orang yang berhasil melihatnya sekilas mulai membesar-besarkan efek sapaannya sesudahnya. Bahkan ada yang mengaku bisa menyembuhkan penyakit parah. Tak lama kemudian, berita tersebut memancing diskusi panjang tentang masalah tersebut. Tang Wulin menjadi tenang segera setelah dia masuk ke ruang istirahat. Pikirannya memikirkan rencana untuk pertempuran hari ini sekali lagi. Dia sangat siap untuk hari ini. Pertarungan Misha kemarin hampir tidak melelahkan fisiknya yang kuat. Dia dalam kondisi terbaiknya hari ini. Di dalam Kolisem, kursi sudah terisi hingga 30 menit sebelum kompetisi dimulai. Adegan yang ramai bahkan mengejutkan Kaisar Dai Tianling yang sedang duduk di peron. Seringkali, dia hanya akan melihat pemandangan megah seperti itu ketika kekaisaran mengadakan final kompetisi penting. Sepertinya pertarungan seru kemarin memiliki kesan mendalam pada penonton. Presiden Monster Academy NC mengikuti Dai Tianling ke peron. Presiden tampak tenang. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah emosinya telah berubah. Guru, bagaimana menurutmu peluang Tang Wulin untuk memenangkan kompetisi hari ini? Tanya Dai Tianling dari NC. Dia telah menanyakan pertanyaan yang sama kemarin. Jawaban NC adalah 30% pada saat itu. Namun, pemenangnya adalah Tang Wulin. Itu adalah tamparan di wajah limit Douluo ini. NC tersenyum tenang. Hari ini, menurut pendapat saya, dia hanya memiliki peluang terbaik 20%. Pertempuran jiwa roh berbeda dari pertempuran Mesya. Di permukaan, semua mekanisme tampak sama. Dia berada di atas angin dalam Mesya kemarin. Mesyanya terbuat dari metal yang ditempa oleh jiwa, jadi materialnya benar-benar melebihi Despair Reaper dalam pertempuran. Soul Land 3 Chapter 1328. Chapter 1328, Kristal Naga Suci Cerah. Hari ini berbeda. Situasinya tidak sama dalam pertempuran jiwa roh. Kekuatan jiwa roh berkaitan erat dengan kekuatan master jiwa. Basis budidaya judul Douluo juga sangat berbeda dari Soul Douluo. Biasanya, seorang master jiwa akan mendapatkan jiwa roh terakhir setelah mencapai peringkat judul Douluo. Itu akan menjadi jiwa roh terkuatnya. Meskipun Tang Wulin kuat, basis kultivasinya masih belum pada peringkat judul Douluo. Dai Tianling berkata dengan bingung, dari apa yang saya tahu, banyak judul Douluos mendapatkan jiwa roh yang sangat kuat ketika mereka berada di basis kultivasi 7 cincin. Nanti, mereka akan terus menambahkan cincin jiwa sampai mencapai 9 cincin. NC tersenyum tipis. Yang mulia, Anda sedang berbicara tentang keadaan normal. Hari ini, kita akan menyaksikan pertempuran 5 dewa. Tidak mungkin lawan Tang Wulin adalah judul Douluo biasa. Saya memilih orang ini sendiri. Anda akan segera mengerti maksud saya. Peluang Tang Wulin untuk menang sangat tipis. Tang Wulin tampaknya memiliki garis keturunan jiwa bela diri tipe naga yang sangat kuat. Dia akan memberikan beberapa efek pada master jiwa dengan peringkat yang sama. Long Yue terpengaruh olehnya saat itu. Oleh karena itu, ketika saya memilih lawannya, saya dengan sengaja memilih seseorang tanpa jiwa bela diri tipe naga. Kurasa pertandingan ini tidak akan lama. Wow, kepala sekolah NC telah menjadi peramal. Terdengar suara sinis. NC bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa dia. Hanya satu orang yang akan cukup berani untuk berbicara dengannya dengan cara ini di depan Yang Mulia. Ketika Smiley Face Douluo duduk di sisi lain Dai Tianling, Kaisar segera merasakan sekelilingnya sedikit sempit. Pendatang baru ini benar-benar memiliki tubuh yang besar. Yang Mulia, wajah senyum mengangguk ke arah Dai Tianling sambil tersenyum. Saya melihat Anda di sini, Yang Mulia. Bagaimana nasib Tang Wulin? Apa pertempuran Mesya kemarin memengaruhi kondisinya hari ini? Pertarungan Mesya menghabiskan energi yang relatif lebih sedikit. Namun, pertandingan seperti kemarin di mana kedua lawan telah bertarung habis-habisan menggunakan skill mereka akan menghabiskan banyak energi mereka. Tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Master Sekte kita seharusnya baik-baik saja. Saya mendengar seseorang memprediksi Master Sekte kita akan kalah dengan cepat dalam pertandingan hari ini. Aku ingin tahu siapa lawannya nanti. Wajah senyum Douluo tidak tahu lawan seperti apa yang akan dihadapi Tang Wulin hari ini. Para peserta pertempuran 5 dewa harus disetujui oleh Dai Tianling.
Dai Tianling memberi Enci wewenang untuk memilih peserta. Enci tiba-tiba tersenyum. Gendut, kenapa kita tidak bertaruh? Wajah tersenyum Douluo meliriknya. Dengan apa? Enci menjawab, jika saya ingat dengan benar, ada tempat khusus yang dimiliki Sekte Tang di Federasi. Banyak tumbuhan spiritual langka diproduksi di sana. Jika Anda kalah, saya akan memilih ramuan pilihan saya. Tentu saja, saya tidak akan menjadi orang yang memilihnya. Mungkin salah satu murid saya. The Smiley Face Douluo tertegun. Saya menolak. Dia tidak perlu melanjutkan lebih jauh. Mata terpolarisasi APS adalah tempat yang sangat penting bagi Sekte Tang. Taruhannya bukanlah masalahnya. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Sejak kapan kau menjadi pengecut? Kata Enci bercanda. Wajah Smiley Douluo terkekeh. Saya pikir Anda mungkin memiliki masalah di kepala Anda. Saya hanya bertanggung jawab atas satu cabang. Bagaimana saya bisa membuat keputusan tentang tanah harta milik kami? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk taruhan dengan Anda? Enci menjawab, mengapa Anda tidak bertanya pada Master Sekte Anda? Dia harus bisa memutuskan. Taruhan kami akan memiliki nilai yang sama, asal Anda tahu. Wajah tersenyum Douluo berkata tanpa mengubah ekspresinya, oh, saya ingin tahu apa yang Anda gunakan sebagai taruhan. Enci sudah memiliki rencana kontingensi selama ini. Dia berkata sambil tersenyum, Crystal Secret Dragon Crystal. Bagaimana tentang itu? Ketika dia mendengar itu, bahkan ketabahan Smiley Face Douluo tidak bisa menghentikannya dari keterkejutan. Kristal naga suci cerah. Apakah objek seperti itu benar-benar ada? Itu adalah pikiran pertamanya. Meskipun demikian, dia berasumsi bahwa barang seperti itu mungkin ada. Enci tidak akan lebih angkuh dalam membuat klaim yang begitu berani. Dia menatap lawan lamanya ini dalam-dalam. Kamu yakin tentang ini? Enci mengangguk. Saya yakin. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Hu Jie dapat menebak bahwa kristal naga suci cerah pasti sangat penting bagi Enci. Dalam masyarakat modern, para empu jiwa dibudidayakan pada tingkat yang lebih cepat setelah jiwa roh muncul. Namun, fondasi mereka tidak sekuat master jiwa zaman dulu. Meski begitu, jumlah total limit Douluo di seluruh Douluo Star tidak lebih dari 10. Tidak diragukan lagi, kemampuan Enci untuk menjadi Douluo batas terhubung ke kristal naga suci cerah. Mungkin, kristal naga hanya bekerja pada master jiwa dengan jiwa bela diri yang sama. Namun, Sekte Tang memiliki jutaan master jiwa. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun seperti itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tang. Memang, kristal naga suci cerah setara dengan ramuan spiritual. Aku akan menghubungi Master Sekte. Ini adalah masalah penting. Smiley Face Douluo berdiri dan segera pergi. Saat dia melihat punggungnya yang surut, Enci tersenyum. Dai Tianling duduk di sampingnya. Dia dengan jelas merasakan senyum licik dari kepala sekolah Monster Academy. Dia mungkin menyembunyikan sesuatu dari yang lain. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin mengakhiri panggilannya. Jadi, kristal naga suci cerah. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa saya harapkan. Dewa Naga memiliki 9 anak. Raja Naga Cahaya adalah salah satu yang lebih kuat. Naga suci cahaya adalah naga raksasa dengan atribut cahaya yang diturunkan dari garis keturunan Raja Naga Cahaya. Dahulu kala ketika klan naga adalah penguasa benua, itu berada di puncak seluruh rantai makanan. Nilai dari kristal naga suci cerah tidak dapat diukur dalam istilah moneter saja. Tang Wulin sendiri memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Dia tidak terlalu bersemangat untuk memiliki kristal naga suci cerah. Namun, item ini justru akan sangat berguna untuk teman-temannya. Entah itu atribut suci Yue Zhengyu atau jiwa bela diri naga ruang waktu Xie, mereka akan menganggapnya bermanfaat. Itu juga bisa digunakan sebagai inti dari armor tempur 4 kata mereka sehingga meningkatkan kekuatan armor tempur mereka. Sepertinya pihak lain sangat percaya diri. Karena kepala sekolah Monster Academy bersedia mempertaruhkan barang berharga seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada orang yang dia pilih. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tang Wulin juga sangat percaya diri untuk pertandingan yang akan datang ini. Dia bahkan lebih percaya diri daripada saat dia bertarung di pertempuran Meisha. Pertempuran 5 dewa diusulkan oleh Kekaisaran Bintang Luo. Di sisi lain, urutan pertandingan ditentukan oleh Tang Wulin. Itu kebiasaannya. Tang Wulin tahu bahwa dia memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran Meisha, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Jika dia kalah dalam Meisha Battle, dia harus menebus dirinya dengan memenangkan pertandingan kedua.
Tidak ada yang tahu bahwa Tang Wulin sebenarnya cukup percaya diri dalam memenangkan pertempuran jiwa roh. Tang Wulin merasa lega setelah memikirkan untuk menggunakan ramuan spiritual sebagai taruhan. Jika dia kalah, dia menganggap kepala sekolah Monster Academy juga tidak akan senang. Ini karena hampir setiap ramuan spiritual 100.000 tahun di Icevire Polaris Ice mengikuti Tang Wulin berkeliling. Praktis tidak ada ramuan spiritual kuat yang tertinggal di tempat itu. Justru dalam kondisi inilah Tang Wulin menyetujui taruhan tersebut. Pikiran tentang memiliki kristal naga suci cerah sudah cukup untuk membuat yang lain bersemangat. Saat ini, lonceng yang membunyikan dimulainya kompetisi terdengar. Tang Wulin berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia kemudian melangkah keluar ruangan. Kolisem. Di peron, dengan Kaisar Dai Tianling sebagai saksinya, Smiley Face Douluo dan Kepala Akademi Monster NC baru saja menyelesaikan 3 tepukan untuk menandai validasi taruhan. Keduanya menyimpan ekspresi. Dari penampilan, keduanya terlihat sangat percaya diri. Saat ini, suara komentar yang menyenangkan terdengar. Pertandingan kedua dari pertempuran 5 dewa, pertarungan jiwa roh. Sekarang saya akan membahas aturannya. Tidak ada pertempuran jiwa roh selama zaman kuno. Pendiri jiwa roh adalah leluhur kerajaan kita, Yang Mulia Roh Es Douluo Huo Yu Hao. Berkat ciptaannya jiwa roh, Master Jiwa ada sampai hari ini. Oleh karena itu, pertempuran ini juga merupakan penghormatan kepada pendiri pagoda roh, ahli terkemuka yang menciptakan jiwa roh. Aturan pertarungan jiwa roh adalah sebagai berikut. Kedua master jiwa akan melepaskan jiwa roh mereka dalam pertarungan. Peningkatan pada jiwa roh mereka diizinkan, tetapi master jiwa tidak dapat terlibat langsung dalam pertempuran. Dengan kata lain, para master jiwa hanya dapat menggunakan skill peningkat mereka saat jiwa roh mereka bertarung. Master jiwa tidak dapat menggunakan keterampilan ofensif atau defensif untuk mendukung jiwa roh mereka dalam pertempuran. Kompetisi akan berakhir setelah semua jiwa roh dari master jiwa binasa. Aturannya tidak rumit dan diterima oleh kedua belah pihak.